Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah iftar menjelang berbuka puasa Masjid Al-Khalil Abu Tauhid yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik amalan yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini menjelang iftar, berbuka saum, berbuka puasa, topik yang akan kita angkat ke permukaan kami beri judul Menggapai Lailatul Qadar. Menggapai Lailatul Qadar. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah sekalian bahwasanya salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, Allah memberikan kepada kita tempat-tempat dan waktu-waktu yang punya nilai mustajabah. Allah telah memberikan kepada kita tempat-tempat dan waktu-waktu yang punya nilai spesifik, yang apabila seorang hamba berdoa kepada Allah pada tempat dan waktu tersebut, maka doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah memberikan kepada kita tempat-tempat yang punya nilai barakah, punya nilai mustajabah, punya nilai spesifik. Misalnya Masjidil Haram.
Orang yang sholat di Masjidil Haram, sekali sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki ganjaran pahala 100.000 kali ketimbang sholat di masjid-masjid yang lain selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sekali sholat 100.000. Mari kita kalau mau berhitung, kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, berarti 500.000. Ini baru yang fardu. Sedangkan kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid di mana kita tinggal di negeri kita, Al-Khalil Abu Tauhid, sekali sholat 27 kali, 5 kali sholat 135 kali. Kita bisa bagi saja 500.000 dibagi 135. Butuh waktu untuk sholat di Masjid Al-Khalil Abu Tauhid selama 10 tahun lebih sedikit, sama dengan sehari di Masjidil Haram. Sama. Berarti ini menunjukkan Masjidil Haram adalah tempat yang punya nilai spesifik. Itu baru sholat di Masjidil Haram. Sholat fardu, belum qobliyah ba'diyah, belum sholat tahiyatul masjid, belum sholat duhanya, belum tarawihnya, belum witirnya, belum tahajudnya, dan yang lain-lain. Ya. Apalagi di dalam Masjidil Haram juga memiliki tempat-tempat yang istimewa. Hajar Aswad, di sana ada rukun Yamani yang kata Nabi sekali usapan rukun Yamani melunturkan dosa. Di sana ada makam Ibrahim, di sana ada multazam yang letaknya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Jadi pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, maka itulah yang disebut multazam. Kita di sana disuruh melakukan iltizam, perbuatannya iltizam, tempatnya multazam. Apa itu iltizam? Menempelkan dada, pipi kita, kedua telapak tangan kita ke tempat itu sambil berdoa kepada Allah. Karena doa di tempat itu mustajab. Belum lagi di sana ada sofa marwah, tempat sa'i. Itu juga mustajab. Kesimpulannya, Masjidil Haram tempat yang punya nilai keberkahan spesifik dan tempat yang mustajabah. Belum ada air zam-zamnya. Nabi bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam berkhasiat sesuai dengan niatan tujuan orang yang meminumnya. Ini baru Masjidil Haram. Masjid Nabawi sekarang. Orang yang sholat di Masjid Nabawi ganjaran pahalanya 1000 kali ketimbang sholat di masjid-masjid yang ada di muka bumi ini selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sekali sholat 1000, 5 kali sholat 5 waktu 5.000. Sedangkan kita sholat di negeri kita, sekali sholat berjamaah 27 kali lipat, kali 5 135, tinggal dibagi 5.000 dibagi 135, ketemu angka. Kita butuh waktu 37 hari sholat di masjid yang ada di negeri kita, menyamai sehari di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan Masjid Nabawi memiliki keberkahan. Belum lagi di dalamnya terdapat raudhah yang letaknya antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anhumah. Ini menunjukkan sekali lagi ada tempat-tempat yang punya nilai spesifik. Belum Masjidil Aqsa yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, orang yang sholat di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, maka seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, suci tanpa dosa. Bayangkan. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah memberikan kita tempat-tempat yang punya nilai keberkahan. Termasuk selain dari 3 tempat itu, masjid, rumah-rumah Allah. Seperti kita saat ini sedang berada di dalamnya. Ini adalah rumah Allah. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling dicintai Allah kecuali masjidnya. Dan tidak ada tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali aswaquha, pasarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
maka tentunya tergantung kita. Kalau kita mau memanfaatkan tempat-tempat tersebut, maka nilai manfaatnya berpulang kepada kita. Tetapi jika kita lewatkan tempat-tempat yang punya nilai mustajabah tersebut, maka kerugiannya pun juga kembali kepada kita. Artinya, ketika kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, maka prioritaskan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Kenapa kita menuju ke tempat-tempat yang punya nilai spesifik? Belum lagi tempat-tempat yang lain selain Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Ada satu tempat dekat Masjid Nabawi, namanya adalah Zulhulaifah, tempat mikot, yang orang sekarang mengatakan itu Bir Ali. Nabi bersabda, "Salli fi hadzal wadi al-mubarak." Salatlah kalian di lembah ini, karena lembah ini penuh dengan keberkahan. Luar biasa tempat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo kita manfaatkan tempat-tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan rezeki, sehingga kita bisa ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga waktu. Allah memberikan kita waktu-waktu yang punya nilai spesifik. Dalam setahun 12 bulan, Allah memberikan kepada kita bulan-bulan suci, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang di dalamnya tidak boleh terjadi peperangan. Pahala dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan. 4 bulan suci. Yang 3 bulan berurutan, yang 1 letaknya agak jauh. Yang 3 bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11, Zulhijjah, bulan yang ke-12, Muharram, bulan yang pertama, dan Rajab. Nah, maka inilah 4 bulan suci. Dan di antara 12 bulan, Allah juga memberikan kepada kita 1 bulan yang disebut oleh Nabi Sayyidus Syuhur, tuan penghulu dari seluruh bulan. Kapan itu? Sekarang ini kita sedang berada di dalamnya, Ramadan. Dalam sepekan Allah memberikan hari istimewa kepada kita, yang Nabi mengatakannya Sayyidul Ayyam, raja penghulu tuan dari seluruh hari. Hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Hari di mana Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Hari di mana Allah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam. Hari di mana taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Hari di mana tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari itu. Hari di mana tidaklah seorang muslim meninggal pada hari itu, melainkan kematiannya tercatat husnul khatimah. Ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur, diberikan kemudahan dari pertanyaan-pertanyaan kubur hari Jumat. Bahkan dalam 1 hari Allah berikan kita waktu-waktu istimewa. Lu kapan itu? Sepertiga malam yang terakhir, waktu sahur menjelang subuh, waktu istimewa. Sehingga dalam hal ini tergantung kitanya lagi, bagaimana sikap kita ketika melewati waktu-waktu ini. Jika kita manfaatkan untuk mengoptimalkan ibadah, maka nilai manfaatnya kembali ke kita. Jika waktu-waktu ini kita lewatkan begitu saja, sepertiga malam terakhir kita lewatkan dengan begadang, sepertiga malam terakhir kita memperpanjang tidur kita, sepertiga malam terakhir kita tidak manfaatkan untuk ibadah, maka kerugiannya ya kembali kepada kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada diri saya dan kepada para jamaah sekalian untuk lebih mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tempat-tempat dan waktu-waktu yang punya nilai spesifik. Salah satunya Lailatul Qadar, yang materinya sedang kita bahas sore hari ini. Ini waktu yang punya nilai spesial. Baik, supaya kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka materi tentang menggapai Lailatul Qadar ini saya bagi menjadi 7 bagian. 7 poin. 7 bagian. Apa itu? Supaya enak belajarnya urut. Yang pertama,
saya akan menyampaikan mengapa Lailatul Qadar. Kenapa kok tidak Naharul Qadar? Kenapa harus malam? Kenapa kok tidak siang? Kenapa kok Lailatul Qadar? Kenapa kok bukan Naharul Qadar? Siang ketetapan. Kenapa harus malam ketetapan? Malam kemuliaan. Kenapa kok tidak siang kemuliaan? Ini yang nomor satu yang akan kami sampaikan. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang, yaitu karena ini banyaknya opini yang beredar di media sosial, dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang termakan karena opininya, maka harus kita luruskan. Dan opini ini dicetuskan oleh sebagian tokoh-tokoh di negeri kita. Apa itu yang kedua yang akan kita bahas? Ringkas saja. Apakah Lailatul Qadar itu sekarang masih ada? Apakah Lailatul Qadar itu sekarang masih ada? Karena ada seseorang yang mengatakan Al-Quran itu turun pada saat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Quran sekarang sudah turun, Al-Quran sudah di tangan kita. Terus selesai, berarti nggak ada Lailatul Qadar lagi. Quran sudah di tangan kita. Ya terus kita itikaf, kita itu apa yang kita tunggu, itu apa yang kita nantikan, apa? Nggak ada Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu adanya di zaman Nabi. Nabi wafat, kelar, Quran sudah turun ke kita. Ya. Maka gara-gara statement ini, sehingga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka termakan syubhatnya. Iya ya, kalau dipikir-pikir, kan Quran turun Lailatul Qadar, terus ngapain Quran itu sudah ada di hadapan kita, bahkan kita baca setiap saat. Terus apa yang kita tunggu itu saat itikaf? Ngapain yang kita cari apa? Lailatul Qadarnya sudah lewat. Termakan. Maka kita nanti akan sebutkan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Bapak Ibu, keutamaan Lailatul Qadar. Apa sih istimewanya Lailatul Qadar itu, keutamaannya? Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, kapan waktunya? Kapan Lailatul Qadar itu waktunya? Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa tanda-tandanya Lailatul Qadar? Yang keenam adalah, yang keenam, tips kiat-kiat menggapai Lailatul Qadar. Apa kiat-kiatnya supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Lalu kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah wanita haid menghidupkan Lailatul Qadar. Sebab ada beberapa pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang saat 10 hari terakhir dia berhalangan, apakah dia tetap mendapatkan Lailatul Qadar sedangkan dia tidak sholat, dia tidak bisa qiyamul lail, bahkan mungkin tidak bisa pergi ke masjid, tidak bisa itikaf. Terus apakah dengan keberadaan dia di rumah itu juga mendapatkan Lailatul Qadar? Makanya materi penutupnya nomor 7, wanita haid menghidupkan Lailatul Qadar. Baik, sekarang kita bahas satu persatu, Bapak Ibu sekalian, ringkas saja, siap kitab pendukungnya, dalil-dalilnya. Yang pertama yang akan kita bahas, mengapa disebut Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, malam penetapan, malam kemuliaan. Kenapa kejadiannya kok tidak siang? Kenapa harus malam? Ternyata Bapak Ibu, jawabannya adalah kata para alim ulama, ternyata waktu malam itu lebih istimewa ketimbang waktu siang. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bukti-bukti di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Ternyata Allah itu lebih mengedepankan, mengistimewakan waktu malam ketimbang siang. Malam itu lebih dikedepankan, lebih utama ketimbang siang. Ini alasan saya akan sebutkan beberapa bukti malam lebih istimewa ketimbang siang. Mana buktinya? Satu, yang pertama, Isra Mi'raj, jelas malam hari. Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Dalilnya insya Allah kita semua pada hafal ya. Allah Ta'ala berfirman di surat yang ke-17, yaitu surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari al masjidil haram ke al masjidil aqsa. Malam kejadiannya. Allah memilih Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, lalu naik ke Sidratil Muntaha, langit ketujuh, malam hari, bukan siang. Berarti waktu malam itu istimewa. Bukti yang kedua, malam itu lebih istimewa ketimbang siang. Ternyata membaca Al-Quran yang afdal, membaca Al-Quran yang paling utama di malam hari. Memang nggak boleh baca Quran di pagi hari? Boleh. Siang hari? Boleh. Mau sore? Boleh. Tapi kalau ditanya, kapan membaca Al-Quran yang lebih berkesan, yang afdol, yang lebih utama? Malam jawabannya. Mana dalilnya? Dalilnya Quran surat Al-Muzammil. Surat yang ke-73, Bapak Ibu sekalian. Surat Al-Muzammil. Allah Ta'ala berfirman di surat yang ke-73. Al-Muzammil ayatnya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kita langsung bacakannya ayat yang ke-6. Malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Bacaan Al-Quran di waktu itu lebih berkesan. Membaca Al-Quran yang afdal itu malam hari. Tapi kita boleh membaca kapanpun, dalam keadaan apapun. Mau duduk berbaring, ya. Lalu kemudian dalam keadaan apapun diperbolehkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ini bukti kedua, waktu malam lebih istimewa ketimbang siang. Bukti yang ketiga, Allah Rabbul Izzati wal Jalala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, bukan di siang hari, bukan. Iya. Dan menyikapi dalil seperti ini, pendekatannya harus dengan pendekatan iman, Bapak Ibu. Sami'na wa ata'na. Sebab kalau dengan pendekatan akal atau logika, pasti menolak hadis ini. Mereka mengatakan karena pakai akal. Ustadz, Indonesia jam 2 malam, Ustadz, dini hari. Amerika jam 10. Jepang beda lagi jamnya, belum lagi Holland, belum lagi daerah kutub, ya perbedaan jamnya tambah jauh, belum lagi daerah Spanyol, tambah jauh, belum lagi di Inggris, bedanya tambah jauh lagi. Apakah Allah turun di Inggris? Apakah Allah turun di Amerika? Sedangkan yang namanya langit dunia ini kan bukan hanya Indonesia. Maka inilah kalau pendekatannya itu pakai rasio akal. Jadi ketika kita berhadapan dengan Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah Nabi, pendekatannya harus dengan pendekatan iman. Sami'na wa ata'na. Karena tidak mungkin Nabi itu berdusta atas nama Allah. Apa yang Nabi ucapkan itu semua wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu sesuai dengan wahyu yang Allah wahyukan. Bahkan Nabi pun pernah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, juru tulisnya Nabi, "Uktub fawalladhi biyadi ma yakhruju minhu ilal haq." Tulis, demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tulis. Ini menunjukkan berita Nabi wajib kita imani. Salah satunya berita Nabi, Allah turun sepertiga malam yang terakhir bila ke langit dunia. Bukan siang, berarti malam istimewa berarti. Mana dalilnya? Buka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Nomornya di belakang sendiri, nomor 1646. 1646. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi sabdanya, Roh kita turun pada setiap malam ke langit yang paling rendah pada saat sepertiga malam terakhir masih ada. Nah, kemudian apa
Apa firman Allah setiap malamnya? Lalu dia berfirman, Apa firman Allah Azza wa Jalla? Berarti ini hadis qudsi. Lanjut. siapa yang berdoa kepadaku untuk aku kabulkan, Siapa yang berdoa yang ingin aku kabulkan? Terus, siapa yang meminta kepadaku untuk aku beri, siapa yang meminta malam hari ini kepadaku pasti akan aku beri. Lanjut. dan siapa yang memohon ampun kepadaku untuk aku ampuni. Siapa yang malam ini meminta ampun kepadaku pasti aku ampuni. Masalahnya saat turunnya Rabb Azza wa Jalla, maka hamba tersebut ada di warkop. Ya, di diskoti. Menghabiskan waktu malamnya dengan maksiat. Ya. Sehingga mereka kehilangan kesempatan. Makanya tadi di awal kajian kita tadi, jika tempat, waktu yang istimewa ini kita manfaatkan, maka nilai manfaatnya akan kembali kepada kita. Tapi jika kita lewatkan, maka ruginya ya kembali kepada kita. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kalau Bapak Ibu kepingin angan-angan mereka yang telah tiada, kalau Bapak Ibu pengen tahu angan-angan mereka yang terkungkung di dalam kubur, apa yang mereka inginkan pada saat mereka sekarang ada di alam barzakh, alam transit, alam penantian menunggu yaumul hisab. Nah, yang mereka inginkan adalah satu, semua ayatnya di Quran mengatakan itu. Mereka ingin dihidupkan kembali oleh Allah dan mereka ingin beramal saleh sekalipun sekejap. Berarti kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang ini kita ini sedang berada dalam angan-angan mereka. Mereka ingin seperti kita sekarang ini. Lah kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik, umur terbuang percuma dengan sesuatu yang sia-sia, rugi. Sedangkan mereka kepingin ketemu Ramadan, mereka kepingin beribadah meskipun sejenak. Ya. Oleh karena itu maka manfaatkan betul. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, inna min amaratis sa'ah an yadhara mautul faja'ah. Di antara tanda-tanda kiamat itu munculnya banyaknya kematian mendadak, mati tanpa sebab, nggak pakai sakit meninggal, usia muda meninggal. Ya, itu kalau menurut dokter jantung, katanya dokter mati mendadak selalu jantung. Tapi menurut hadis, yaitu kiamat semakin dekat. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi nasihat bagi saya dan kepada para jamaah sekalian. Kita lanjutkan bukti yang nomor 4. Malam lebih istimewa ketimbang siang. Makanya Lailatul Qadar itu malam, nggak dipilihkan siang karena malam lebih istimewa. Yang keempat adalah keadaan yang paling dekat antara Rabb Azza wa Jalla dengan hambanya saat sepertiga malam terakhir. Posisi paling dekat Allah dengan hambanya itu di malam hari, sepertiga malam terakhir. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1647 1647 dari Amr bin Abasa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Silakan. Dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi sabdanya, paling dekatnya keberadaan seorang hamba dari Rabb adalah di tengah malam hari. nah, di tengah malam hari itu keadaan paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya, Rabb kepada hambanya. Ya. Bukti yang nomor 5. Nah, bukti yang nomor 5 ini. Malam itu lebih istimewa ketimbang siang. Bukti yang kelima, berdoa yang paling afdal, paling utama malam hari. Memang nggak boleh doa di pagi hari, boleh. Buktinya zikir pagi, di situ kan banyak doa. Ya, banyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Itu kan di pagi hari. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen tahu yang paling utama, berdoa malam hari. Mana dalilnya? Dalil kitabnya sama, Sahih Targhib wa Tarhib, satu nomor berikutnya 1648 1648 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Silakan. Ayo. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Ya. berkata, Silakan. ada
bertanya. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma?" Silakan. Wahai Rasulullah, doa seperti apa yang paling didengar? Doa apa yang paling didengar oleh Allah? Bapak Ibu tahu jawaban Nabi? Nabi menjawab, Nabi bersabda, "Jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat." Silakan. Beliau jawab, pada sepertiga malam terakhir. Itu doa yang paling didengar. Yang kedua, Dan sesudah melakukan sholat wajib. itu yang perlu dikoreksi terjemahannya. Yang dimaksud dengan waduburas salawatil maktubat, doa yang dipanjatkan setelah sholat fardu sebelum salam. Sebelum salam. Makanya ketika tasyahud, Nabi mengajarkan kita banyak versi doa. Setelah innaka hamidum majid, Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya ya. Berlindung dari empat hal. Lalu kemudian yang kedua, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira dan seterusnya ya. Lalu ada lagi Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Ya. Terus kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Dan banyak doa-doa itu sebelum salat mustajab dan ketika sepertiga malam terakhir banyak berdoa. Baik, yang terakhir yang nomor 6, bukti nomor 6. Malam lebih istimewa ketimbang siang. Apa itu yang nomor 6? Melakukan safar pada malam hari lebih utama ketimbang siang. Jadi Bapak Ibu kalau nanti pengen mudik, malam, jangan siang. Kenapa? Kita dengarkan dalilnya. Buka hadis Abu Dawud, nomornya 2571. 2571. Nabi bersabda, "Alaikum bid-dulja, fa innal arda tutwa bil lail." Silakan. 2571 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Silakan. 2571. Cepat dikit Abu Hurairah. Iya. Nah, dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi sabdanya, hendaklah bepergian pada malam hari. Kenapa bepergian itu pada malam hari? Karena bumi dilipat pada malam hari. Maksudnya bumi dilipat dikerutkan? Maksudnya jarak terasa dekat. Jarak terasa dekat. Dan mohon maaf, saya tidak punya tendensi apapun. Saya ingin berbagi saja sesuai dengan testimoni yang pernah saya alami. Satu saat saya pernah diminta untuk membimbing jamaah umrah. Pesawat berangkat jam 8 malam dari Bandara Juanda, direct langsung Madinah. Nggak pakai transit. Itu jamaah 4 jam sebelumnya, karena internasional harus 4 jam sebelumnya harus nyampe bandara. Jadi jam 4 sore jamaah sudah ada di bandara. Jam 8 kita boarding, masuk pesawat berangkat. Itu Anda hitung 10 jam dari Surabaya Madinah, 10 jam. Anda hitung jam 8 malam berarti jam 20 ya. Jam 20 ke 21, 22, 23, 24 berarti jam 12 malam. Jam 1 malam, 1 dini hari, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Jam 6 pagi nyampe Madinah, 6 pagi Indonesia. Sedangkan di Madinah mundur 4 jam. Jam 2 malam nyampe Madinah. Jam 2 malam nyampe Madinah, dini hari. Jadi jamaah itu masuk pesawat karena kecapean, sudah di bandara 4 jam kan. Mereka kan dapat makan 2 kali kalau di pesawat. Baru makan dapat sekali, 2 jam setelah take off kan dikasih makan. Setelah itu mereka tidur. Tiba-tiba dikasih makan lagi, nggak ada yang makan. Jadi mereka semua tidur. Jam 2 nyampe. Loh, Ustaz ini jam 2 loh ini. Jam 2 dini hari. Itu berkahnya kalau malam hari. Iya. Jam 2. Beda karena saya alami berangkat ketika Ramadan. Jamnya sama, jam 8. Dari Juanda langsung, nggak pakai transit ke Jakarta, langsung Madinah. 10 jam. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Sama jam 8, 8 ke 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jam 18.00. Waktu 6 sore Indonesia. Ternyata Saudi masih jam 2 siang. Sedangkan kita kalau ke Saudi pesawat itu ngejar matahari. Karena terbenamnya sana.
Saudi Barat. Jadi kita ngejar matahari. Sedangkan di sana maghribnya jam 7. Sehingga puasanya bukan 14 jam atau 12 jam, tambah 16 jam. Oh, melelahkan Bapak Ibu, melelahkan. Capek sampai di sana masih nunggu 5 jam lagi untuk maghrib. Ya, makanya berkahnya safar pada malam hari. Makanya kalau mudik malam hari aja deh. Iya. Iya Ustaz, malam hari ya. Iya, malam hari. Ya, karena apa? Karena malam hari nggak ada toko buka. Ya. Sehingga kita nggak bisa mampir kan? Nah, terus sudah. Iya. Loh, sungguh nih, saya kalau berangkat ke Cianjur, ya, putra saya kan di sana, Cianjur, STI Kizat, di daerah Ciberung Cipanas. Itu start dari berangkat dari rumah, itu malam jam 9 berangkat, 11 jam, non-stop. Berhenti rest area cuma 2 kali aja. Daerah keluarnya nanti ke puncak itu ya. Langsung kemudian ke Cipanas, Ciberung. Nah itu sampai di sana itu terasa ringan, artinya tidak berat, artinya tidak capek dan seterusnya. Sehingga saya katakan ini betul sabda Nabi ini, berkahnya berangkat malam hari. Ketika pulang dari Cianjur lewat Bandung kan, otomatis ini ya, terus kemudian masuk tol panjang. Itu sampai ke sepanjang rumah saya itu siang hari, setengah mati. Panas, capek, ngantuk, ya. Dan terus kalau berangkat malam apa enggak ngantuk? Maka istirahat sebelumnya. Istirahat, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya berkahnya malam hari. Kita lanjutkan sekarang materi yang nomor 2. Apakah Lailatul Qadar itu sekarang masih ada? Kita jawab dengan tegas ada. Jadi kalau ada sebagian tokoh-tokoh di negeri kita seliweran di media sosial, mereka mengatakan Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, itu adanya cuma di zaman Nabi. Kan Quran turun saat Lailatul Qadar. Sekarang Quran sudah di tangan kita, maka sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar, sudah terangkat, sudah tidak ada lagi. Maka kita bantah dengan sebuah hadis Nabi riwayat Ahmad. Minta tolong Abu Hurairah yang sudah di-download ya, nomor hadisnya riwayat Imam Ahmad, nomornya 20.523 20523 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dengarkan. Ayo, silakan dibaca. Ada enggak? Dari Abu Marsad, dari situ. Ada. Terus. Ada enggak? 20523. Ada. Ayo. Ya, silakan. Ayo, dari mana itu atasnya? Ya, itu betul. Silakan. Ayo. Dari Malik bin Mansur bin Abdullah bin Mani telah menceritakan kepadaku bapakku Mansur. Dia berkata, ya. Saya bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa pertanyaannya? Saya tanyakan, apakah kamu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar? Lanjut, apa jawaban Abu Dzar radhiyallahu anhu? Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, silakan. Saya adalah orang yang paling banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Teruskan. Abu Dzar melanjutkan pertanyaannya. Apa kata Abu Dzar radhiyallahu anhu? Saya berkata, wahai Rasulullah. Nah, wahai Rasulullah, ini diceritakan. Aku pernah tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, silakan. Wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, beritahu saya tentang Lailatul Qadar. Beritahukan kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apa jawaban Nabi? Apakah dia berada di bulan Ramadan atau di selainnya? Teruskan. Rasulullah SAW. Lailatul Qadar itu bahkan dia terjadi di bulan Ramadan. Hanya Ramadan saja. Selain Ramadan tidak ada Lailatul Qadar. Hanya di bulan Ramadan. Pertanyaan berikutnya. Lanjut. Abu Dzar melanjutkan. Aku lalu berkata, apakah malam itu hanya ada bersama para nabi? Terus. Sehingga ketika mereka semua meninggal, malam itu diangkat oleh Allah. Terus. Atau itu berlaku hingga datang hari kiamat. Wahai Rasulullah, Lailatul Qadar ini turunnya apakah pada saat para nabi itu masih hidup, ketika nabi itu sudah wafat, maka Lailatul Qadar ini sudah nggak ada lagi, atau masih berlaku Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat tetap berlaku, sekalipun para nabi dan rasul telah wafat? Apa jawaban Nabi?
Beliau bersabda, Ya, bahkan dia sampai hari kiamat. Lailatul Qadar tetap ada sampai yaumul akhir. Selesai, ini jawabannya. Jadi nggak usah ragu lagi. Jangan termakan syubhat. Ya, baik. Sekarang materi yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian. Materi yang nomor 3. Iya betul ya, nomor 3 ya. Keutamaan Lailatul Qadar. Untuk menjawab keutamaan apa saja Lailatul Qadar, saya berikan 2 dalil. 2 dalil, dua-duanya ada dalam Al-Quran. Yang pertama surat Ad-Dukhan, surat nomor 44, ayatnya ayat 3. Surat 44 Ad-Dukhan, ayatnya ayat 3. Dan yang kedua adalah surat nomor 97 Al-Qadar, ayat 1 sampai ayat 5. Kita dengarkan dulu surat nomor 44 Ad-Dukhan, ayatnya ayat 3. Nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Di sini yang diturunkan apa? Lihat ayat nomor 2-nya. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang jelas. Lalu ayat 3-nya, kami menurunkannya. Di sini Al-Quran pada malam yang diberkahi. Oh, ini sudah ya. Baik. Sekarang yang surat Al-Qadar. Surat nomor 97 ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan langsung artinya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apa malam kemuliaan itu? Terus Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terus Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril. nah, turun juga malaikat Jibril. Lanjut. Dengan izin Tuhannya. Kemudian? Untuk mengatur semua urusan. Untuk mengatur semua urusan takdirnya Allah. Lanjut. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Berdasarkan 2 dalil ini, Ad-Dukhan dan Al-Qadar, maka keutamaan Lailatul Qadar itu ada 7, Bapak Ibu. 7 keutamaan Lailatul Qadar. Apa saja? Singkat aja. 1, Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi. Kita lanjutkan ya. Nanti kalau memang tertinggal catatannya, bagi yang mencatat, saya akan share materi ini dalam bentuk PDF. Saya share nanti ke mana ini, ke Bang Khalid dan yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Baik. Yang nomor 2, keistimewaannya, Al-Quran turun 30 juz, 1 gepok itu, 114 surat, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, saat Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, 30 juz itu. Pada saat Lailatul Qadar. Loh, berarti kalau Al-Quran itu turun Lailatul Qadar itu kan 10 hari yang terakhir. Iya. Lah terus kok sekarang memperingati Nuzulul Quran 17 Ramadan? Lah ya itu saya tidak tahu asal-usulnya dari mana itu. Sedangkan 17 Ramadan ini belum masuk kategori 10 hari yang terakhir. Saya nggak tahu ini dari mana. Dan Nabi pernah mengatakan, mohon maaf, Quran itu turun hari Senin. Quran itu turun hari Senin. Ayo kita mau cocokkan. Kalau kita mau pakai akal-akalan ya ilmu cocokologi, gatokologi ini ya, gato-gatoan. Ayo dah. Nabi mengatakan Quran turun hari Senin. Itu riwayat Muslim, kitabnya ada di situ. Quran turun hari Senin. Anggap. Ya, Bapak Ibu kan tahu, Lailatul Qadar malam-malam ganjil kan? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Kan itu kan? Baik. Nanti kita akan bahas tentang itu. Anggap aja hari Senin, karena Nabi kan bilang Quran turun hari Senin. Seninnya itu jatuhnya tanggal 21. 21 Ramadan itu Senin. Berarti sepekan sebelumnya 14. Nggak ketemu tanggal 17. Selesai. Hari Seninnya tanggal 23. Sepekan sebelumnya 16. Nggak ketemu. Baik. Hari Seninnya tanggal 25. 25 dikurangi sepekan sebelumnya. 18 dilompati 17. Saya nggak tahu dari mana asal usulnya 17. Mau pakai ilmu akal-akalan, mau pakai dalil, apalagi dalil. Sudah nggak kena. Dari mana 17 Ramadan Nuzul Quran? Nuzul Quran Lailatul Qadar. Ya. Jadi di sini aja sudah jelas, sudah terbantahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Quran turun saat Lailatul Qadar. Terus yang ketiga,
amal ibadah yang dikerjakan saat Lailatul Qadar lebih baik di sisi Allah daripada amal ibadah yang dikerjakan selama 1000 bulan atau 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi semuanya dilipat gandakan. Jadi maaf ini, jika kita pada saat malam Qadar itu, malam Qadar itu, kita melakukan amal-amal kebajikan, bakti dengan orang tua, maka kita seperti berbakti kepada orang tua 83 tahun. Seorang istri taat sama suaminya, melayani suaminya, maka dia seperti mendapatkan pahala istri yang bakti kepada suami 83 tahun. Setara itu, semuanya dilipat gandakan semuanya. Ya, ini menunjukkan keistimewaan malam ini. Ya, makanya jangan dilewatkan. Yang nomor 4, saat malam Qadar, Lailatul Qadar, seluruh malaikat turun, termasuk Jibril. Malaikat Jibril itu punya 4 nama, Bapak Ibu ya. Jibril itu punya 4 nama. Yang pertama, Jibril itu disebut Ruhul Kudus. Jibril itu punya nama Ruhul Kudus. Itu dalilnya ada di surat nomor 16 ayat 102. Nanti dicek sendiri. Jadi kalau versi Nasrani Ruhul Kudus itu Isa, maka yang benar Ruhul Kudus itu Jibril alaihissalam. Ini yang pertama. Yang kedua, Jibril itu juga punya nama Ruh. Tadi waruh, ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ya. Jadi malaikat turun dan ruhnya yaitu Jibril. Nama lainnya Jibril, Ruh. Lalu kemudian Ruhul Amin. Itu di surat Asy-Syu'ara. Jibril punya nama lain Ruhul Amin. Surat Asy-Syu'ara ayatnya 193. Dan terakhir malaikat Jibril juga punya nama Jibril. Dalilnya adalah surat At-Tahrim, surat nomor 66 ayat 4. Disebut langsung Jibril. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 5. Keistimewaan Lailatul Qadar. Apa itu? Saat Lailatul Qadar, Allah menetapkan semua urusan takdir untuk setahun berikutnya. Kan Bapak Ibu yang sudah pernah belajar rukun iman nomor 6, iman kepada takdir. Takdir itu kan ada 4, Bapak Ibu. Ada yang namanya takdir azali, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu tersimpan di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Yang kedua, takdir umri yang ada dalam kandungan, rizkinya, ajalnya, itu. Yang ketiga, takdir sanawi tiap tahun, yaitu pada saat ini, apa ini Lailatul Qadar. Yang keempat, takdir yaumi, surat Ar-Rahman ayat 29. Setiap hari takdirnya Allah. Baik. Yang tidak bisa berubah yang mana, Ustaz? Yang nomor 1. Yang bisa berubah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Semua bisa berubah karena doa. Takdir bisa berubah karena doa. Baik. Dan itu dalilnya jelas ada di Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3 nomor 1638 dan 1639. Kita lanjutkan. Makanya penetapan untuk setahun ke depan orang ini bagaimana, itu semua ditetapkan pada saat Lailatul Qadar. Ajalnya, rumah tangganya, rizkinya, semua diatur saat Lailatul Qadar. Setahun ke depan. Makanya beberapa waktu yang lalu, sepekan sebelum Ramadan, itu kan ada accident di dekat mana Bundaran Waru. Jadi arah yang mau masuk ke tol, bisa masuk tol Surabaya mau ke Sidoarjo, jadi setelah melewati Bundaran Waru, itu ada anak-anak sekolah naik motor, yaitu tergeletak persis di depan saya. Itu sebagian ada 1-2 orang menyangka saya yang nabrak, karena dia ada di depan saya ini. Sedangkan yang lain saksi mata, dia ditabrak oleh mobil pickup, tabrak lari. Dan polisi datang, gimana Pak tadi? Bapak mobilnya ada sisi kameranya. Mobil saya nggak ada kamera, Pak polisi. Saya nggak punya kamera itu. Oh iya, saksi mata, ya, bukan Bapak ini, bukan tadi ini. Itu yang saya pikirkan cuma satu dalam hati saya. Dia dibungkus dengan koran, cuma satu yang tak pikirkan. Berarti Ramadan tahun yang lalu, dia tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bisa ketemu dengan Ramadan tahun ini. Umurmu sebelum ketemu Ramadan selesai. Ya, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu umur yang tahu hanya Allah. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu umur kita ini sampai kapan. Ya, bisa jadi Anda dulu yang dipanggil oleh Allah, saya terakhir. Atau saya terakhir, Anda duluan. Tidak ada yang tahu. Baik, itu yang nomor 5. Yang nomor 6, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Apa itu salam? Malam penuh dengan kesejahteraan, keselamatan. Maksudnya apa? Kata para alim ulama, Lailatul Qadar salamun. Salam, ya.
Lailatul Qadar disifati dengan salat, maksudnya yaitu syaitan tidak bisa berbuat makar kepada manusia di malam itu. Betul-betul malam itu penuh dengan keselamatan, kesejahteraan. Dan yang terakhir ketujuh, malam itu adalah malam penghapusan dosa. Dalilnya di mana? Buka Sahih Bukhari, nomornya 29. Nabi bersabda, "Man yakum lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Baca, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Isi sabdanya, barang siapa melakukan sholat di malam qadar terus karena iman, sholat di malam qadar ya, karena iman dan ikhlas, maka niscaya diampuni Allah dosanya yang telah berlalu. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ini keistimewaan sholat yang qiyamul lail di malam qadar. Baik, sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu materi yang nomor 4. Ya, maghrib di Al-Khalil ini lama ternyata ya. Ya. Setahu saya biasanya saya kalau ngisi kajian iftar itu menjawab itu cepat gitu. Di sini lama. Ini benar ya jamnya ini ya? Ya benar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah berkah berarti ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kapan waktunya Lailatul Qadar? Tak kasih 3 dalil. Mudah-mudahan 3-3-nya ini menjadi kita menjadi tahu. Ternyata Lailatul Qadar itu seperti itu yang diberitakan Nabi. Dalil yang pertama, Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu adanya 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nabi nggak nyebut genap, Nabi nggak nyebut ganjil. Yang penting 10 malam terakhir. Dalilnya di mana? Minta tolong. Dalilnya Sahih Bukhari yang asli, cetakan asli, nomor asli yang sudah kita download ya di ensiklopedia hadis. Nomor 2020. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. Silakan baca dari Aisyah. Ayo. Ya, 2020 dari Aisyah radhiyallahu anha. Ayo cepat dikit. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir. 20? Iya, 2020. Iya, betul. Silakan. Rasulullah sallallahu Bukhari apa Muslim? Bukhari, ya betul. Silakan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan beliau bersabda, Iya. carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir dari Ramadan. Nah, jelas. Nabi nggak sebut ganjil. Nabi nggak sebut genap. Yang kedua, Nabi menjelaskan carilah malam Qadar itu pada 10 yang terakhir bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Mana dalilnya? Dalil Sahih Bukhari. Nomornya 2017. Bukhari 2017. Ini yang nomor asli. Geser aja, tinggal digeser aja yang tadi. Yang tadi tinggal geser aja. 2017, geser mundur. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam terakhir dari Ramadan. berarti kalau malam ganjil yang genap ditinggalkan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Maaf Bapak Ibu, itu kalau Ramadannya 29 hari. Itu hitungannya betul, malam 21, malam 23. Tapi kalau Ramadannya 30 hari, seperti yang sekarang ini terjadi, yaitu sebagian kaum muslimin ya Muhammadiyah Ramadan puasa 30 hari, dia puasa duluan. Sedangkan kita 29 hari yang ikut ulil amri. Insya Allah hari rayanya sama nanti ini. Insya Allah harinya sama, cuman puasanya yang beda. Mereka ya teman-teman di Muhammadiyah itu 30 hari. Sedangkan kita 29 hari. Kalau 30 hari beda hitungannya. Hitungannya bagaimana? Hitungannya pakai riwayat Tirmidzi.
Tirmidzi nomor 794. Bagaimana itu Tirmidzi 794? Silakan. Disebutkan dari Abi Bakar radhiyallahu anhu. Iltamisuha fi tis'in yabqaina aw fi sab'in yabqaina aw fi khamsin yabqaina aw fi salasi awakhiri lailatin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ayo. Dari Abu Bakar. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, carilah pada 9 hari terakhir atau 7 hari terakhir atau 5 hari terakhir atau 3 hari terakhir. Carilah Lailatul Qadar itu 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, atau 3 hari terakhir. Berarti ngitungnya dari belakang Bapak Ibu, 30 hari, 9 hari terakhir. Ya kita hitung, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, malam genap. Makanya Lailatul Qadar bisa terjadi di malam genap. Selesai. Ya. 7 hari terakhir, malam 24. 5 hari terakhir, malam 26. Ngitungnya muncul. 7 hari tersisa, 5 hari tersisa, 3 hari tersisa. Sehingga kita yang sekarang ini, karena beda-beda ini jumlah harinya, makanya jangan pakai ilmu ngincer. Ya, ketika malam ganjil nggak terawih, malam genap nggak terawih, ditanya kenapa? Lailatul Qadar nggak turun. Insya Allah turunnya malam ganjil, ya nggak benar. Karena bisa jadi terjadi malam genap. Ya bisa. Makanya tadi yang pertama Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Nabi nggak nyebut ganjil, Nabi nggak nyebut genap. Siap-siap. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Yaitu materi nomor berapa sekarang? 5 ya. Yang kelima ya, 5. Yang kelima, tanda-tanda Lailatul Qadar. Singkat aja. Tandanya Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian berdasarkan hadis riwayat At-Tayalisi dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih Jami'us Shaghir. Mungkin masjid ini punya, nanti bisa dicek jilid 2. Jilid 3. Shahih Jami'us Shaghir nomornya 5475 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri Lailatul samhatun taliqatun la harratun wala baridatun tushbihu syamsu sabihataha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, tidak panas, tidak dingin. Pagi harinya, besok paginya matahari bersinar lemah, sedikit agak mendung. Itu cirinya. Jadi tidak langsung terik, enggak, tapi agak lemah cahayanya. Tapi kejadiannya sudah lewat tadi malam. Ternyata malamnya kita tidak itikaf, keliling cari keciput. Tahu keciput? Undi-undi yang kecil-kecil itu, cari nastar, casting, la haula wala quwata illa billah. Iya, rugi nggak itikaf, tidak apa ini qiyamul lail, rugi. Ya, makanya dalam hal ini saya punya teman dulu, kalau nggak salah dia sekarang di BMKG kalau nggak salah. Saya pernah dikirimi foto kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Karena dia termasuk pemburu Lailatul Qadar. Jadi matahari terbit itu difoto sama dia. Karena memang itu bidangnya dia. Dia dulu ambilnya astronomi. Jadi dia foto-foto. Kalau nggak salah waktu itu saya masih nyimpan kalau nggak salah fotonya mulai malam 21, 22, 23 sampai terakhir. Itu yang paling mendung, yang melemah malam 24. Ternyata tak lihat tahunnya sambil saya buka HP kalender tak lihat. Ramadan waktu itu 30 hari. Berarti malam genap kejadian. Melemah, yang lain terang semua. Cuman ini aja lemah. Ya, dan malamnya tidak dingin, tidak terlalu panas. Tenang kondisinya. Ya, dan tidak perlu Bapak Ibu pagi-pagi ke atas hotelnya. Nggak usah, karena nggak ada tuntunannya. Terus keluar ya semua pegak ya, terus buka, nggak usah. Ini berarti nggak taklim ini berarti. Iya, nggak perlu. Ya, baik, kita harus mengimani aja. Baik, karena waktunya ya, Bapak Ibu sekalian, tinggal berapa menit lagi maghrib? 3 menit lagi ya. Baik,
Sekarang kita masuk saja tips menggapai Lailatul Qadar. Apa kiatnya? Kiatnya banyak Bapak Ibu ya. Yang pertama bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nabi itu kalau sudah 10 hari terakhir, saya singkat aja ya, beliau membangunkan semua keluarganya lebih serius, lebih bersungguh-sungguh, plus mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan ikat sarungnya dikencangkan. Maksudnya beliau menjauhi istri-istrinya. Ya, ini, dan lebih banyak fokus untuk beribadah istrinya itu ya. Jadi ini yang pertama, sungguh-sungguh. Yang nomor 2, itikaf di masjid. Yang nomor 3, kalau bisa sholat subuh sama isanya berjamaah. Subuh sama isanya berjamaah ketika 10 hari terakhir. Upayakan. Kenapa? Saya bacakan perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan, bersumber dari Ibnu Abbas, menukil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan, "Hana ihya'aha yaksulu bi an yusalliya al-isya'a fi jama'atin wa yazimu ala an yusalliya as-subha fi jama'atin." Menghidupkan Lailatul Qadar itu bisa dengan melakukan sholat isya berjamaah dan subuhnya berjamaah. Maka dimungkinkan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Imam Syafi'i juga berkata di dalam kitab dalam Qaul Qadim, ucapan beliau yang lama, "Man syahidal isya'a was subha Lailatul Qadri faqad akhadha bihadhihi minha." Siapa yang sholat isya dan subuhnya berjamaah saat Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Loh, seperti itu. Terus perbanyak doa. Sebelum ketemu Lailatul Qadar, hanya berdoa, "Allahumma rzuqna Lailatul Qadri." Ketika Lailatul Qadar nanti, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, sebagai penutup adalah bagaimana wanita haid menghidupkan Lailatul Qadar. Maka wanita haid sekalipun berhalangan bisa mendapatkan Lailatul Qadar asalkan dia menghidupkan malam itu dengan beribadah. Contohnya baca Quran, boleh. Kalau Qurannya mushaf, maka ketika menyentuh pakai sarung tangan, ketika menyentuh. Kalau Qurannya terjemahan, apalagi aplikasi Quran di Android, maka tidak perlu memakai sarung tangan. Dan seterusnya, zikir. Terus kemudian baca sholawat, berdoa. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan Ramadan kita tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.